Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Aisyah Hadil Kamalah. Saya dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan. Prodinya adalah Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nars di Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Hari ini saya sedang membuat tugas untuk pekerti, yaitu membuat video untuk ringkasan materi yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin, MSI, tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Untuk definisinya sendiri terkait strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian ini perpaduan pengertiannya, strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen ataupun guru dan mahasiswa atau siswa selama proses pembelajaran. Kemudian, strategi pembelajaran ini penting karena strategi pembelajaran ini yang pertama memberikan rumus acuan kegiatan pembelajaran antara kita, dosen ataupun guru dengan siswa kita atau mahasiswa kita. Kemudian mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat dari peserta didik, kemudian memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Kemudian ada berbagai macam strategi pembelajaran. Ada SPI, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Kemudian ada SPE atau strategi pembelajaran ekspositoris, SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Dan strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Kalau dalam keperawatan di tempat kami biasanya mahasiswa menggunakan yang ini, strategi pembelajaran berbasis masalah. Kita kasih masalah yang ada pada pasien kita keluarkan data-datanya, kemudian kita kasih masalah, nanti mahasiswa yang akan memikirkan apa sih diagnosa keperawatannya, dan sebagai seorang perawat, saya harus ngapain? Apa saja intervensi keperawatan yang harus saya lakukan ke pasien kita? Biasanya seperti itu. Kemudian, ini adalah Bloom dan Quadratow. Ini ada ranah yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Ada 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Untuk kognitif sendiri, ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian, untuk psikomotor ada 5 tingkatan, bisa meniru, kemudian menggunakan konsep, ketepatan melakukan gerak yang benar, perangkaian melakukan beberapa gerak sekaligus, dan naturalisasi. Untuk dalam keperawatan sendiri terkait dengan psikomotor, mahasiswa kita melakukan praktik keperawatan. Misalnya nih praktik injeksi pada pasien. Nah, berarti mahasiswa harus bisa sampai nomor 5 ya, naturalisasi. Harus bisa melakukan praktek tersebut dengan bagus, dengan wajar. Sewajarnya ketika mahasiswa melakukan tindakan itu ke pasien.
Jadi mahasiswa tidak seperti robot, tapi memang natural, wajar sebagai seorang manusia, ya. Kemudian untuk afektifnya ada 5 tingkatan: mengenal, merespon, penghargaan, menerima nilai-nilai, ya, pengorganisasian, menghubungkan nilai, dan pengalaman, menjadikan nilai sebagai pola hidup. Kemudian terkait materi yang kedua, terkait motivasi belajar di perguruan tinggi. Untuk motivasi sendiri berasal dari kata mover yang artinya menggerakkan. Bisa jadi kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Ini motivasi yaitu kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan eusismenya dalam melakukan suatu kegiatan. Menurut Dimyati, motivasi itu dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Nah, motivasi belajar sendiri merupakan suatu dorongan internal dan eksternal dari dalam maupun dari luar pada siswi atau mahasiswa, ya, yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Itu motivasi belajar. Ciri-cirinya biasanya mahasiswa yang termotivasi untuk belajar itu dia akan tekun menghadapi tugasnya, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, kemudian lebih senang bekerja secara mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Jadi kita harus memberikan tugas yang tidak biasa, ya, kasih kasus yang agak aneh-aneh, ya, agar mahasiswanya ini semakin tertarik, semakin termotivasi untuk menyelesaikan masalah yang kita kasih. Kemudian tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Kalau misalnya nih, mahasiswa meyakini kalau pasien panas itu ya kompresnya harusnya kompres dingin biar badannya dingin. Nah, kita kasih pengertian bahwa badan panas itu kalau secara teorinya kalau dikasih dingin nanti si badan akan melawan untuk mendinginkan, berarti akan lebih panas lagi. Jadi memang harus dirangsang dengan kompres air hangat. Secara teorinya itu. Kemudian analisis hasil kerja yang rendah. Ini bisa terjadi pada mahasiswa kita ketika prestasi belajarnya rendah. Bisa saja karena mahasiswa belum menguasai pengetahuan atau keterampilannya. Bisa saja karena sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan untuk mahasiswanya. Konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas dan jarang berlatih. Kemudian ini adalah fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, fungsi motivasi dalam belajar motivasi adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila mahasiswa kita termotivasi. Motivasi selalu bertalian erat dengan tujuannya. Mau tujuannya apa dulu, ya? Ini fungsi motivasi sebagai pendorong, penentu arah, penyeleksi perbuatan, pendorong usaha. Kemudian cara menemukan motivasi dengan memberi angka, dengan memberi hadiah, kemudian dengan adanya kompetisi, ego involvement, kemudian memberikan pujian. Kemudian kita juga harus membangun lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang positif akan meningkatkan motivasi dari anak-anak didik kita.
untuk semangat dalam belajar. Kita bisa mengatur iklim belajarnya, buat perbedaan dari sejak awal pertemuan. Misalnya awalnya kita janjian di kelas nih, tapi pertemuan selanjutnya kita akan janjian misal di taman yang lebih nyaman, lebih adem mungkin gitu ya. Kemudian mempersiapkan lingkungan fisik, sarana dan prasarananya. Kalau misalnya dalam keperawatan ya nih, kita mau praktek melakukan kompres air hangat, ya kita harus siapkan dulu semua alat-alatnya. Alat-alatnya untuk melakukan kompres, ya air hangatnya, ya pasiennya, kemudian ya baskomnya, ya waslapnya, termometernya, semuanya harus sudah dipersiapkan. Jangan sampai di tengah-tengah kita masih melakukan kegiatan proses pembelajaran, tengah-tengah, Mbak, ini waslapnya kurang. Kan itu akan menjadi hal yang tidak menyenangkan di tengah-tengah perkuliahan. Kemudian lingkungan sosial sekitar tempat belajar, misalnya kita menggunakan lab keperawatan. Lab keperawatan yang luas itu mungkin saja digunakan oleh dosen lain untuk kelas yang lain. Bisa jadi dalam satu praktikum ternyata ada 3 atau 4 dosen. Itu akan sangat tidak menyenangkan, tidak kondusif sekali lingkungannya. Jadi baiknya kita menggunakan lingkungan yang tidak ramai untuk mahasiswa ketika mahasiswa melakukan praktek kalau di tempat kami ya di keperawatan. Kemudian mengajar dengan menghubungkan dunia IT. Menggunakan IT ya. Kalau saat ini mungkin karena daring, setiap pembelajaran menggunakan IT. Kalau di kami menggunakan open learning untuk media pembelajarannya, sarana pembelajaran jarak jauhnya. Kemudian mengembangkan strategi pembelajaran yang menarik. Jangan monoton dengan kelas terus, dengan memberikan materi terus. Berikanlah kepercayaan mahasiswa agar mahasiswa bisa eksplor. Bukan kita yang menyuapi, tapi biarkan mereka yang mencari. Kita kasih temanya, tema besarnya. Oke anak-anak, kita hari ini akan membahas misalnya nih ya, keperawatan jiwa. Kita akan membahas tentang halusinasi. Nah, silahkan teman-teman mau cari sumber apapun tentang halusinasi, mau cari jurnal apapun tentang halusinasi, nanti kita akan ketemu, setengah jam lagi kita akan bahas halusinasi. Mereka akan mencari. Yang harus dicari adalah misal pengertian, tanda gejala, kita tetapkan dulu, dan mereka biar yang mencari. Agar mereka lebih termotivasi ya. Kemudian simpulannya adalah faktor internalnya yang akan sangat berpengaruh adalah kemampuannya mahasiswa, motivasinya mahasiswa, perhatiannya, ingatannya, faktor lupa juga, retensi dan transfer ilmunya. Eksternalnya kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Kemudian simpulannya motivasi disesuaikan dengan kondisi bidangnya dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik, kemampuan yang dimilikinya dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tuntutan belajar di perguruan tinggi, kita dituntut untuk belajar sepanjang hayat, pendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri. Yang belum S3, semangat untuk S3. Yang sudah S3 berarti postdoc mungkin ya. Kita bisa cari ilmu yang lain kok selain dengan perkuliahan ya. Kemudian perguruan tinggi adalah pendidikan orang dewasa. So kita harus melepas, tapi dengan memberikan tanggung jawab ke mahasiswanya. Ya. Kemudian ini adalah 3 kegiatan utama di perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi, menuntut karakter individu yang unggul, secara intelektualitas, emosional, dan spiritualitas. Kemudian mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan atau kehendaknya, the power of will, memiliki persistence atau ketekunan, keinginan, desire untuk menjadi suatu kenyataan. Dan terakhir adalah sukses dalam belajar bila tujuannya tercapai, yaitu mahasiswa bisa mengetahui, learning to know,
menjadi diri sendiri, learning to be, melakukan, learning to do, dan learning to live together, kooperatif, hidup bersama. Itu saja untuk resumenya. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan, Pak Syihabuddin. Semoga kita bisa ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.